Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya acara inti pada malam hari ini untuk mendengarkan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Edi SPDI. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat di medsosnya lagi fokus-fokus membangun pondok pesantren di Batu Kepe, Mekana. Tentunya kita doakan dakwah beliau ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz Edi Prayono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi 'ala kulli halin, al-mawsufi bi sifatil jalal wal kamal, al-ma'ruf bi manzilatil in'am wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu 'ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azamati wal jalal, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khalituhu as-sadiqul maqam. Allahumma shalli 'ala abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi khairu syuhrin wa 'ala wasallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'alim wa sadaqan nabiyil karim irghaman liman jahada wa kafar. Yang sama-sama kita hormati pemerintah setempat dalam hal ini Bapak Lurah, mungkin yang hadir juga Bapak Ketua RT, Ibu sama Pak Sekretaris Maka Kurang. So, banyaknya jabatan, banyak pulau dapat. Ya, sama-sama kita hormati mantan Lurah Ibu Pak Supriyadi Umar, Pak Haji Supriyadi Umar, insyaallah sampai detik ini beliau masih sehat, masih gagah, masih ganteng. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Ustaz Rahman, didampingi dengan kanan kiri yang begitu gagahnya, siap mendampingi perjuangan beliau bagaikan Rasulullah ketika didampingi oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah ketua masjid semakin gagah, semakin lawan. Yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, asatidz wa asatidza. Insyaallah begitu banyak tokoh-tokoh di sini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Bapak Ibu hadirin majelis pengajian peringatan nuzulul Quran, insyaallah kita semua selalu dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tadi juga ada dari BPJS, BPJS, mana Pak dari BPJS? Oh itu BPJS. Ada Pak dokter juga, dokter nih, air udah aman berarti kalau ada jamaah yang sakit langsunglah gratis masuk ke rumah dokter, masuk rumah gratis, balik ya. Insyaallah mudah-mudahan semua orang yang beriman baik untuk agama Allah, untuk umat manusia, semuanya selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersyukur. Bersyukur itu penting. Ustaz, kenapa kok bersyukur itu penting? Ini contoh kan? Kak Bonar sama Ustaz Amar. Ustaz Amar ini punya batang rambutan. Kak Bonar telepon Ustaz Amar, yo, lagi di mana? Lagi di Pendengan. Itu sih. Aku minta rambutannya, kata Kak Bonar. Ya, ambillah. Maka datanglah Kak Bonar tadi ke rumah Ustaz Amar, ngambil rambutan 12 pusat. Oleh rumah. 2-3 hari kemudian telepon lagi. Ustaz Amar lagi di mana?
Hari ketiga ditelepon lagi oleh Kapolda. Selamat di mana? Aku ada di rumah. Oh, ada di rumah. Di Kapolda. Yo, aku rencana nanti tak rambutan. Oh ya, memang sini sekalian mampir kopi gitu. Oh, di Ustaz di Kapolda. Ayo malah satu kopi dulu. Aku nanti tak rambutan lagi. Kiro. Tersinggung tak usah lama. Tersinggung tak usah lama. Hah? Tersinggung tak kira-kira usah lama. Nakal dalam rambutan baik, nakal dalam rawa. Uji seramal tadi ini kan? Uji seramal. Begitu juga dengan Allah. Kita ambil nikmat Allah itu begitu banyak, ambil udaranya, ambil begitu banyak kenikmatan dari Allah. Tanya kepada dokter itu. Tanya kepada dokter itu. Nikmat sehat itu nikmat yang paling luar biasa. Saya kemarin menunggu apa haji ya Allah. Tidak kentut beliau. Nak kentut memang lihat bayar. Tanya kepada dokter. Biar pajak kentut baik. Itu mahal. Baru kentut, belum yang lain. Maka kalau ibu-ibu galak dikentuti suami, bersyukur. Alhamdulillah Pak, kalau masih galak kentut Pak, untuk Pak daripada pada ajak kentut nanggung gitu Pak. Habis tanah dijual cuma untuk kentut kau Kadang-kadang ada pula yang kocak, Ustaz, iya mana no? Laki aku galak kentuti aku, Ustaz. Balas, ayo kentut-kentutan. Kentut memang. Nikmat Allah begitu banyak. Nikmat yang banyak yang Allah kasih dengan kita Bapak Ibu, ya. Ketika kita ambil begitu banyak, saat Allah panggil dari rumah-rumah Allah dari masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dipanggil, kita cuek. Dipanggil Allah, kita cacat dengar. Dipanggil oleh Allah, kita nolak panggilan Allah. Disuruh Allah mampir ke rumah-rumah Allah, kita tak mau. Kira-kira Allah marah kan? Ustaz, Allah kan maha pengasih, maha penyayang Ustaz. Iya benar. Ketika kita semakin jauh dari Allah, maka bahaya. Oleh sebab itu yuk, mari bersyukur dengan Allah. Bapak Ibu ya, ake-ake iso. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mungkin insyaallah sing rajin bersyukur nikmatin ditambah karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kudu anak siji bersyukur ditambah dadi loro. Bapak bersyukur punya istri siji ditambah rasa sayang istri untuk suami. Yang mana Bu ya? Enggak kira-kira betul. Maka marah aja bersyukur. Bersolawat dari panjenengan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Insyaallah beruntung punya nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir-akhir ini kemarin di berita viral banyak orang sing ngaku dadi nabi. Mana kan nonton kan? Wah, ngaku-ngaku Kasiman ngaku jadi nabi, Monirin ngaku jadi nabi. Ya Allah, sedih. Nah kalau Nabi Muhammad ketika salawat ini salawat ya Allah, sampai masuk ke dalam perut kolbu, nangis sampai dari dengar beliau salawatan. Tapi orang kakek ini memang ya Allah tuh. Ketika salawatan tadi enak nggak? Sallallahu coba ganti monira. Sallallahu alaihi kata enak kok. Enggak enak. Memang enak Muhammad. Oleh sebab itu mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama yang ada di sini insyaallah jadi umat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah alhamdulillah hari ini masih dapat dipertemukan Allah semua dalam keadaan sehat. Maaf kemarin tidak bisa datang waktu jadwalnya di sini. Agak menges, ambek kali senang sekut. Jadi alhamdulillah berkat Bapak Ibu oleh sehat, oleh pulih. Walaupun langsung diterapkan slide ini tadi habis kajian subuh di Masjid Taqwa Bandung Ujung,
langsung berangkat ke SMK Negeri Tutumulyo. Habis itu zuhur langsung pengajian ibu-ibu di Muara Meliki. Habis itu balik lagi, ini tadi buka bersama dengan seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Lubulingau. Balik dari situ tak sempat balik ke rumah, langsung ready. Waduh, ya. Pemerintah akan apa? Mau ke Pak Lurah, enak kita tampok PHK, masih mikirin ngomong. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah nikmat sedang itu penting, ya, bersolawat banyak-banyak dengan Rasulullah agar kita mendapatkan syafaat. Turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nazala yanzil, artinya turun. Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sama'ud dunia. Baru dari sama'ud dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leturune siji-siji, enggak langsung berdebu, langsung koyo Al-Qur'an, langsung koyo cerita. Turunnya satu-satu sesuai dengan apa yang saat itu terjadi. Ketika terjadi permasalahan tentang apapun, turun ayat itu dari sama'ud dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril. Bapak yakin tak kalau Al-Quran itu firman Allah? Ibu yakin tak kalau ayat Al-Quran itu firman Allah? Dalam Al-Quran Allah nantang, bahasanya nantang kita manusia. Apa bunyi tantangannya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu falam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa artinya Ustaz? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu merasa ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hamba-Mu Muhammad dalam bentuk Al-Quran, faktu bi suratin min misli, buat satu ayat saja yang menyerupai Al-Quran. Tuh, Al-Quran nyuruh kita. Kalau kita tidak yakin dengan Al-Quran, silakan buat satu ayat saja yang menyerupai Al-Quran. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak dapat mengerjakannya, langsung dijawab oleh Allah. Falam taf'alu, kalian tak akan pernah bisa membuatnya. Langsung ada takdir penekanan, kamu janganlah tak bakal bisa. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari batu dan manusia. U'iddat lil kafirin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Tuh, ini bukti bahwa Al-Quran itu menunjukkan dengan kita. Yuk, yang tak percaya dengan Al-Quran, buat satu surat lain persis kayak Al-Quran. Ada tak yang nyobong? Ada. Siapa jenenge? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab gawe Al-Quran, beno Quran, siko ayat, ia nak niru surat Al-Fil, tapi ketika dibaca, tidak lemahnya mana saya baca. Apa bacaannya Ustaz? Kalau Al-Fil itu kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musailamah buat ayat niru Al-Fil. Apa bunyinya? Al-Fil lahu khurtumun tawil. Itu dia buat ayat itu. Apa artinya? Dia buat syair, kata dia itu bahwa itu wahyu dari Allah untuk dirinya. Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa disebut Al-Kadzdzab? Karena dia berbohong. Al-Fil, gajah. Mahwal fil, apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya belalai panjang, bocah TK yang bertinggi. Lucu tak kira-kira? Pantas tidak ini jadi ayat Quran? Tidak pantas lah. Masuk ke pertanyaan Al-Fil, gajah. Mahwal fil, apakah itu gajah? Saya ayat dari Allah. Lalu khurtumun tawil, gajah memiliki belalai yang panjang, kakinya 4, telinganya
besar. Nah itu bukan ayat apa? Itu buku cerita tentang gajah. Jadi itu mosok buat ayat itu. Dia ngomong itu adalah wahyu yang dibawa Jibril kepada dirinya bahwa dirinya adalah seorang nabi dan rasul. Ternyata dia adalah penipu. Maka dia dijuluki Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu wong galak budi, galak otak. Ibu-ibu kalau galak budi lagi namanya Juminten Al-Kadzdzab, Payem Al-Kadzdzab, Siti Al-Kadzdzab. Dan budi ini Al-Kadzdzab artinya tukang budi lagi. Ya, begitu juga bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dalam budi lagi, ya belakangnya ada nama Al-Kadzdzab, Amar Al-Kadzdzab, Amar galak budi. Kan seperti itu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah tuh hebatnya Al-Quran. Allah ngasih tantangan. Dari mulai Allah ngasih tantangan sampai detik ini, tak ada satu orang pun yang bisa membuat yang menyerupai Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran memang benar datang dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, menjadi mukjizat terbesar untuk umat Islam. Kitab yang lain bukan mukjizat terbesar untuk nabinya, tapi hanya Al-Quran yang menjadi mukjizat terbesar. Luar biasa, melengkap, luar biasa. Oleh sebab itu, yuk rajin-rajin baca Quran. Baca Quran berarti baca neng omah, neng jero lemari. Dak orang yang baca Quran benar. Umur lah tuwe, Quran dibaca. Ambil Quran dibaca. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, dibaca. Ustaz aku tak bisa baca Quran. Walaupun kalian tak. Kalau dalam bahasa agama tak itu artinya mau baca Quran itu terbata-bata. Maka kalian mendapatkan dua pahala. Yang pertama kalian dapat pahala belajar Al-Quran. Yang kedua kalian dapat pahala membaca Al-Quran. Insyaallah. Itu masalah Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup. Urip nek pengen seneng, urip nek pengen bahagia, pedomani Al-Quran. Hidup menang lapang, hidup kita gak menang damai, hidup kita gak menang anggur, hidup kita gak menang tenang. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan selain jadi pahala juga insyaallah Al-Quran itu bisa jadi cahaya hidup. Nanti Quran yang kita baca datang Al-Quran, datang Al-Quran menyelamatkan kita. Oh, ketika kita di kuburan, ya, dalam kuburan gelap dia yang menyinari. Kuburan bisa terang, insyaallah luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dia baca Quran. Karena apa? Saat Al-Quran tidak dibaca, salah satu daripada tanda hari kiamat, la yabqa minal Quran ila rasmu. Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Al-Quran tidak pernah dibaca. Al-Quran cuma jadi salah satu syarat ketika akad nih. Saya menikahkan dengan anakku dengan mas kawin Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Habis itu ya terus dijadikan lemari. Ramah bocor. Ya, ada bu yang mas kawinnya seperangkat alat sholat sama Quran. So ibu-ibu kalau tidak dibaca. Harus dibaca. Ustaz, Quran itu sudah bulat elek, tak apa. Itu nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, jangan masuk ke Juminten di jero neraka ya Allah. Iku montone galak bocor aku ya Allah. Baca Al-Quran. Iku walaupun suara ya Allah tunggu ya Allah, tapi ngaji baca Quran ya Allah. Selamat ya Allah, insyaallah diselamatkan. Masya Allah. Dan mudah-mudahan yang diselamatkan itu adalah kita. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Al-Quran jadi benteng untuk kita, untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan mengantarkan kita ke akhirat. Ya, karena banyak setan ini macam-macam caranya untuk menyesatkan kita. Setan ini macam-macam dengan berbagai macam cara
kapalnya agar kita semua mau diajak oleh setan masuk ke dalam neraka. Gimana caranya Ustaz? Dulu Nabi Nuh buat kapal. Buat kapalnya itu di atas apa? Di atas bukit, di atas gunung. Saat Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, uang saat itu ngomong dia nggak gile nggak kamu. Menung kapal mau bukit, coba ya. Benar nggak kira-kira? Gile nggak kamu? Mereka ngomong Nabi Nuh itu gilo. Karena bodoh masuk di akal mereka. Kok buat kapal di atas bukit? Sama ketika ada pasien protes dengan Pak Dokter itu. Nah Pak Dokter yang sakit kan kepala, apa yang disuntik betul? Kalau masuk akal nih yang begini apa? Itu masalah itu kita nanya langsung dengan Pak Dokter. Sama ketika Nabi membuat kapal di atas bukit begini, kaki air, dati air, mama Nabi sudah jalan. Saat itu datanglah air, masya Allah kebanjiran. Kapal itu diisi pasang-pasangan, lanang dino, hewan dipasang-pasangan, umat-umat Nabi Nuh naik semua ke atas kapal. Kapal pun berlayar, yang lain tenggelam. Teko anak Nabi Nuh sama istrinya, mereka tak beriman kepada Allah, mereka pun ikut tenggelam. Ketika kapal berlayar, Nabi Nuh keliling ningoki siapa bayi yang ada di dalam kapal. Saat ditingok, enek wong tuwa raine mirip karo sapi. Ade wong tuwa mekane mirip dengan sapi. Pas ditingok oleh Nabi Nuh, apa yang ngekake? Puji Nabi Nuh. Sopo kowe iki yang Nabi Nuh? Apa jawaban daripada orang ini tadi? Apa katanya? Aku diperintahkan Allah untuk ikut di dalam kapal wahai Nuh. Terus untuk apa kau ikut di dalam kapalku? Apa jawaban dia tadi? Aku ingin mereka walaupun dekat kepadamu secara jasad, tapi aku tak ingin mereka dekat kepadamu secara hati. Biarlah mereka dekat denganmu secara jasad, tapi hati mereka tak dekat dengan Allah yang menciptakan mereka. Oh, langsung Nabi itu paham. Oh, ingat kak setan, iblis. Aku yang kau nggak iblis, nah kau iblis tadi Pak. Beda dengan kita ini kadang-kadang awalnya dia adalah aku. Kau yang paling istilah ya. Tidak lihat, sumpah demi Allah yuk tidak lihat yuk. Padahal dia ketika dicek, nah setelah kuliah, ya kan? Main. Kita ni lah negara. Iblis ditanya, ngakak iblis, aku iblis. Jadi bagaimana kamu ingin menyesatkan manusia kata iblis? Atau Nabi Nuh dengan iblis tadi? Ada 5 cara kata iblis tadi. Tapi tak baca nak tunjuk tahu kalau cuma nak tunjuk tahu 3 baik. Yang 2 tak tunjuk tahu karena yang 2 ini senjata pamungkas. Akhir baik tunjuk tahu. Turunlah Jibril dengan Nabi Nuh. Nuh, coba kau lobby setan itu iblis itu. Nah ternyata Pak Lurah masalah lobby itu memang ada di zaman dulu. Lobby-lobbyan itu kan dari zaman dulu ternyata ada lobby-lobbyan gitu kan. Kita lobby yang Pak Lurah baca dulu nih aku. Pak RT kan, main juga Pak RT, lobby yang Pak RT. Pak RT itulah yang baca nama aku Pak RT. Mengganti Pak RT mana nasib kami ini Pak RT. Ya dulu. Tapi tak kan kau datang badan baik itu. Oh iya Pak RT ini tadi ada di kita rumah. Gampang masalah kamu kunci bacoan. Tapi kalau lobby yang zaman dulu tak seperti itu. Jibril turun dengan wahai lobby iblis, minta dia mengetahui yang senjata pamungkas yang 2 itu tukar dengan yang 3. Dikatakan oleh Nuh kepada iblis, oke, iblis dah apa punya tahu senjata pamungkas yang 3 simpan. Apa yang 2 itu? Yang pertama yang sering menjatuhkan manusia dalam kemaksiatan, iblis bisa mengajak setan menuju iblis setan bisa mengajak kita masuk ke dalam neraka. Apa? Yang pertama iri hati. Apa Bu? Iri hati. SMS
Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iri hati. Orang seneng kamu tonggo mergone tonggo luwih suge. Dak senang dengan dulu adik-beradik kamu adik-beradik lebih sukses. Iri hati. Ya Allah, ini bapaknya penyakit iri hati asli. Dan penyakit paling tua itu iri hati. Apa yang Ustaz? Dulu ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu dipanggil seluruh malaikat, dipanggil seluruh setan, seluruh iblis, wahai setan, iblis, malaikat, sujud sama Adam. Perintah Allah. Iblis tak mau. Iri iblis tadi. Kenapa iri? Diciptakan keluarga aku daripada Adam. Lebih taat aku daripada Adam. Lebih mulia aku daripada Adam. Kenapa? Kami diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Iblis ngomong dengan Adam, ana khairun minhu. Aku ki luwih apik teko kowe Adam. Kalau di sini di tetangga ini sama bapak-bapak ada yang galak ngomong, aku ini lebih cantik daripada kau. Nah, itu iblis. Aku ini lebih berduit daripada kau. Itu sama dengan iblis. Karena iblis itu dia banggakan dirinya. Anda khairun minhu, aku lebih baik daripada. Maka tidak boleh dalam Islam itu ngomong aku. Pakam ada di kau, lawan ada di kau, berduit ada di kau, calak ada di kau, minta ada di kau boleh coba. Tapi orang yang seperti ini niru gawinya iblis. Itu bahaya. Irinya iblis dengan Adam. Iri hati yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Maka kalau orang baik jangan diiri. Irinya boleh astagfirullah khairan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh irinya aku ya Allah ya punya anunya enggak usah nama aku ya Allah irinya nek baik ceknya cobalah ya kalau baik juga jangan sok kamar itu. Boleh. Uji bilik satamat. Kalau tahu baik dengan laki aku. Kamu yang keluar nyoba di rumah itu ngomong dia tuh. Ya Allah ya Allah tuh penyakit iri hati. Maka hati-hati dengan yang namanya iri hati. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua tamak, rakus. Rakus ini bahayanya. Prinsip rakus itu macam mana? Hakna hakku. Itu orangku. Betul tak itu? Ia tidak Allah tapi hak ia adalah ia nak berbagi uang. Wekku. Ini orang tamak orang rakus. Menpacak segala itu tak diambil kalau punya uang, punya dia tak boleh. Punya tanah, sama-sama sekapling. Sibuk nak nyosor ke kanan, nak nyosor ke kiri. Belinya ukuran 10-20, giliran diukur jadi 22. Kenapa? Ke situ ngambil semeter, ke situ ngambil ke semeter, ke depan ngambil semeter, ke belakang ngambil ada di sini bocah itu. Tidak usah ditunjuk-tunjuk dalam rumah. Orang teko. Alhamdulillah, aman berarti Allah. Hati-hati masalah surat tanah, lakukan bahayanya. Tamak rakus yang menyebabkan manusia ini hatinya jadi keras, hatinya jadi kosong, dijauhi oleh Allah. Ustaz, aku kan ngambil tanah tetangga aku cuma sekilan. Betul, nampaknya sekilan. Tapi kalau ke bawah 7 lapis bumi, bayangkan betapa banyak tanah yang diambil. Betul tak gitu? Belum nyampe selapis main, nanggung dulu kali. Apalagi sampai 7 lapis bumi, maka jangan remehkan. Makanya ada istilah menunggalan di tanah tidak diterima bumi matinya. Ngapa? Ya mereka tidak tahu ngambil sekilan itu resikonya ke bawah. Sekilan itu 7 lapis bumi itu mentak sampai ke bawah. Banyak itu.
cari rezeki dewe, kalau macam beli tanah dewe, beli kebun dewe. Jangan ngandel ke warisan, jangan beribut gara-gara warisan. Menjelang Idul Fitri, ada dua beradik beribut, layak turun yang teman kotik rahmat tak masuk surga orang yang memutuskan tadi silaturahim. Maka menjelang Idul Fitri,